Belanda. Jadi, udah hampir setahun ini aku menyandang status sebagai mahasiswa Master of Science di Delft University of Technology untuk program Management of Technology. Mungkin banyak dari kalian yang kurang familiar dengan kota pelajar ini dan lebih sering mendengar nama-nama kayak Amsterdam, Leiden, Den Haag, Rotterdam, atau Utrecht. Nah, jadi Delft ini terletak di Provinsi Holland Selatan atau Zuid-Holland yang kalau dari Amsterdam itu sekitar 1 jam perjalanan dengan kereta dan posisinya itu ada di antara Den Haag dan Rotterdam. Kalau melihat luas wilayahnya, Delft ini relatif kecil. Kalau di Indonesia mungkin lebih mirip kabupaten. Nah, dengan luas wilayah yang terbatas ini, ada beberapa area utama di Delft. Mulai dari area kampus TU Delft sendiri, yang luasnya hampir separuh kota Delft. Kemudian ada area pemukiman, area sentrum, danau, dan area camping ground. Selama di Delft, aku tinggal di apartemen yang terletak persis di belakang area kampus. 3 bulan di awal kedatangan, aku sempat tinggal di area sentrum dengan 3 housemates perempuan asal Indonesia juga. Tapi, berhubung aku tinggal di Delft dengan suami, jadi kita mencari tempat yang lebih proper. Mencari rumah di Delft ini sangat sulit. Selain harganya yang sangat mahal buat kantong mahasiswa, pilihannya juga relatif terbatas. Nah, untuk tempat tinggal sendiri, seperti yang aku bilang tadi, kita punya beberapa pilihan, mulai dari student housing, share house, apartment, studio sampai yang ada multiple bedrooms. Atau kalian juga bisa sewa kamar seperti kos-kosan di Indonesia. Tentunya masing-masing pilihan ini punya pro cons-nya masing-masing. Dan untuk lebih detailnya akan dibahas khusus di next video kita. Jadi tungguin terus ya. Nah, selanjutnya untuk kebutuhan sehari-hari seperti belanja sayuran atau kebutuhan pribadi lainnya, kita punya beberapa pilihan. Misalnya, belanja ke supermarket atau belanja di hari-hari pasar. Untuk supermarket, ada banyak pilihan di Belanda, mulai dari Jumbo, Albert Heijn, Lidl, Aldi, Dirk, sampai dengan supermarket halal macam Polat, Ozak, dan lain-lain. Atau juga seperti toko Asia. Harga dan kelengkapan produk di masing-masing supermarket ini beda-beda guys. Aku secara pribadi lebih suka belanja di AHA, karena secara quality produknya lebih segar. Tapi aku juga cukup sering ke Jumbo, khususnya untuk beli beras. Maklum orang Asia. Nah, untuk harga yang relatif lebih miring sekaligus buat hiburan, kita bisa belanja di sentrum pada saat hari pasar, yaitu Thursday dan Saturday. Produk yang dijual di sini macam-macam banget. Ada sayuran dan buah, keju, cemilan seperti waffle dan coklat, sampai dengan perabot rumah seperti selimut dan spray. Pedagang pada hari Kamis lebih banyak jumlahnya, dan ada satu yang di pojokan dekat New Kerk, ada yang offer €1 aja buat satu bowl sayur atau buah guys. Jadi lumayan hemat banget untuk mahasiswa. Selanjutnya, masalah transportasi. Kalian mungkin udah nggak asing ya kalau mendengar kata Belanda dan sepeda, karena memang itu transportasi yang umum banget di sini. Jadi, selain sepeda, kita bisa menggunakan kereta, bus, dan tram untuk sarana transportasi, atau bisa juga dengan jalan kaki. Sementara itu, untuk masalah hiburan, untuk kota seukuran Delft ada beberapa pilihan. Mulai dari bioskop atau Pathé, teater, IKEA, perpustakaan kota Delft, dan park atau taman-taman.
Jadi, masing-masing kota di Belanda itu punya perpustakaan kota yang menurut aku sangat menarik dan nyaman untuk didatangi. Aku dan Mas Bondan juga punya rencana untuk tour the library di beberapa kota. Tapi, sejak awal pandemik, perpustakaan dan tempat-tempat berkumpulnya banyak orang itu ditutup sementara dan baru kemungkinan akan dibuka lagi pada September nanti. Semoga nanti setelah pandemi berakhir, kita bisa merealisasikan rencana ini dan share infonya ke kalian semua. Nah, seperti yang aku bilang tadi, bahwa kampusku itu areanya sangat luas. Jadi ada gedung aula, sipil, arsitektur, TPM, industrial, dan masih banyak gedung lainnya. Karena kegiatan perkuliahan masih dilakukan secara online, kampus jadi terlihat sepi. Padahal kalau normal, itu sepeda-sepeda berseliweran dengan kecepatan tinggi, guys. Ini juga mudah-mudahan bisa kita wujudkan dalam konten Tour de Campus ya. Oke, terakhir, kuliah di luar negeri itu tentu saja untuk pengalaman bisa berkomunikasi dan bekerja sama dengan mahasiswa dari multicultures. Seperti di jurusan aku, itu 50% dari angkatan di tahun 2019 adalah mahasiswa internasional. Sisanya, yang 50% lainnya adalah penduduk Belanda. Tapi jangan khawatir guys, kita juga akan mudah menemui orang Indonesia di Belanda. Bahkan, aku sempat berpikir, Belanda itu sudah seperti kampung halamannya orang Indonesia juga. Balik lagi soal orang Indonesia di Belanda. Kalian bisa berorganisasi melalui Perhimpunan Pelajar Indonesia Kota Delft. Dan bisa juga bersosialisasi dengan kelompok yang lebih luas, seperti komunitas keagamaan, yang kalau di Delft itu ada namanya Komunitas Muslim Delft. Oke, kira-kira itu hal-hal yang akan kita bahas lebih detail di video-video selanjutnya. Kalau teman-teman ada masukan atau saran terkait kehidupan di Belanda yang ingin kalian ketahui atau terkait dengan bagaimana kehidupan pelajar di Belanda, silakan tulis di kolom komen di bawah ini. Terima kasih, sampai ketemu di video yang akan datang.